hal-hal yang mau disampaikan diberi bobot Bapak Ibu, bahwa kita lebih dalam pemberian jika ada hal-hal yang mau diberi, ya silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya tambahkan satu saja, karena saya dari tadi buka tim multimedia ini tidak masuk. Untuk ini, tim multimedia mohon dimasukkan dalam program, karena mereka sudah ada di 2021. Ya, mungkin ditambahkan di situ. Mungkin saya awal itu dulu. Makasih. Terima kasih. Untuk tim multimedia memang itu nanti ya sudah ada dalam bagian rutin juga Pak, dengan di bidang Sarpras kalau tidak salah Ekubangka itu nanti ada. Kalau untuk multimedia nanti di belakang akan ada ininya Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan urusan umum. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan pimpinan rapat. Dan saat ini saya mau memberikan satu usulan. Saya juga terbeban dengan di bagian bidang personalia itu bagian 2. Mengapa saya terbeban? Karena saya mengingat 1 tahun yang lalu ketika saya membantu pelayanan di tempat ini, itu ada jemaat yang rindu sekali sebenarnya ingin membantu di dalam keyboard, dalam arti bermain musik di gereja. Sehingga beliau sempat ada berbicara ke saya, tapi saya tidak punya kuasa untuk mau bilang. Jadi mungkin tolong diperhatikan, kalau bisa jangan hanya 1 tambahan orang pemain, tetapi kalau bisa 2, karena mengingat bahwa mungkin gereja beribadah 1 hari 3 kali, yaitu jam 6 subuh, jam 9, dan juga jam 6 sore. Jadi mungkin saya minta tolong, karena ini sebenarnya banyak bakat-bakat terpendam di dalam sini, tetapi belum dimunculkan, belum terlihat, tapi saya yakin banyak. Dan kalau bisa ini menjadi saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sudah diakomodir pada bidang personalia, penambahan 1 orang pemain organ. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal lain lagi, ya silakan Pak Gad. Di sini Pak, saya mau tambahkan saja untuk penempatan liturgi ibadah yang selama ini kita jalankan selama pandemi Covid. Sebenarnya liturgi ibadah itu kalau diturunkan dari sinode sampai ke di lingkungan-lingkungan yang diseragamkan. Saya pikir ini bertentangan dengan pelayanan sesungguhnya oleh secara Alkitab. Karena kita harus membaca firman Tuhan itu terbatas, sudah disebutkan oleh sinode. Jadi kali ini untuk Jemaat Petrus kalau bisa diputuskan petunjuk ibadah ke lingkungan jangan diseragamkan. Kita pakai dengan kondisi lingkungan yang ada. Karena dalam schedule pelayanan lingkungan itu kayaknya itu dia pembacaan firman Tuhan diseragamkan. Diseragamkan. Baca firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak masukannya tentang variasi dalam liturgi Pak ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Pak Budi. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya mau bertanya, untuk kepanitiaan hari-hari besar gereja itu masuk di urusan apa ya? Ya, begini saja, karena kepanitiaan akan berakhir pada bulan Februari ya, kan kita harus putuskan di sidang. Jadi yang sudah kita buat selama ini tahun 2019 kepanitiaan yang
pernah kita laksanakan 2019 sampai 2020 itu kan panitianya dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 12. Itu kebetulan saya yang ketuanya. Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 itu kita putuskan lingkungan ganjil. Itu ketuanya penatua sama Calvin Wakum ya. Kemudian lingkungan genap baru saja akan berakhir, itu tahun 2021, tahun 2022. Itu penatua Basuki Warinusi. Nah, untuk kepanitiaan hari-hari besar gerejawi 2022-2023 usul karena sudah lengkap S1 sampai dengan 12 kita sudah bertemu, terus lingkungan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 bertemu, terus lingkungan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau memang disetujui untuk kepanitiaan berikut ini lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 6 supaya kita bertemu lagi, berbaur lingkungan lagi. Terus berikutnya lingkungan 7 sampai lingkungan 12. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak tentang panitia hari besar gerejawi. Itu di mana ya? Di PJ kah? PI? Coba Bapak Ibu lihat kah? Itu sudah diakomodir Pak. Cuma saya lupa di mana ya. PI ya. Tapi coba cek di PI, kayaknya tidak ada. Ada? Ya, maksud saya kalau memang sudah diakomodir, cuma kepanitiaannya lingkungannya apakah kita atur demikian, yang kemarin sudah 1, 12 lingkungan ganjil, lingkungan genap. Sekarang kalau memang disetujui di sidang 1 sampai dengan 6 untuk berikutnya 2022 sampai 2023, terus 2023 sampai 2024 lingkungan 7 sampai 12. Terima kasih. Baik, itu nanti catatan kita nanti kalau tidak salah itu ada di PJ. Nanti ketika kita membahas di urusan PJ nanti kita bahas tentang teknisnya itu, apakah 16 atau ganjil genap seperti bagaimana. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada dalam urusan umum. Bapak Ibu masih ada? Tidak ada Bapak Ibu ya? Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu, kita lihat juga dengan rencana anggaran biayanya. Di sana juga sudah disebutkan pada lembar yang ketiga, lembar keempat. Itu Bapak Ibu, sepakat Bapak Ibu ya, tidak ada masalah dengan nilai-nilai yang ada di sana. Baik, Bapak Ibu, sepakat ya Bapak Ibu ya? Kalau sepakat, kita sekarang masuk ke, ya silakan. Apa? Hah? Di sini tertulis zebra cross, jalan sana tuh, tapi tidak ada uangnya. Oh iya, itu memang kita tidak anggarkan di dalam anggaran kita karena memang kita rencana mengusulkan itu ke Dinas Perhubungan Kota untuk kita dibantu dalam pembuatan zebra cross di depan jalan. Ya. Ya, silakan Pak Awak. Mohon izin pimpinan sidang. Ini terkait dengan sebenarnya tadi yang saya mau sampaikan di yang awal sebelum di pleno pertama. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak dari BPBG Klasis tentang bendahara barang itu. Sebenarnya ada kaitannya juga. Saya lihat lihat tadi bahwa laporan kita aset itu sangat banyak sekali. Kenapa kita tidak masukkan dalam program umum sini untuk pemberian nomor dan label aset inventaris gereja? Artinya begini. Inventaris kita ini kan banyak. Terus pertanyaannya, barangnya ada tidak? Jangan hanya ada terpampang dalam laporan terus kita ada, padahal cek barangnya tidak ada. Harus diberikan label. Program di umum ini harus dikasih masuk juga untuk itu. Untuk membantu tugas dari Pak Wakil Ketua tentang pemberian nomor label aset inventaris gereja. Itu mungkin bisa masuk di umum. Sehingga memudahkan kita untuk mengecek dan mendata.
Terus apabila ada warga jemaat yang meminjam barang itu, sampai di rumah pun dia akan malu dengan sendirinya. Ini barang gereja harus dikembalikan, karena ada label dan penomoran daripada barang inventaris gereja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Awak. Memang berkaitan dengan aset ini, kalau tidak salah 3 minggu lalu Kak, kita di USBU, Bapak Pendeta sudah sampaikan kita akan membentuk namanya tim aset Pak. Jadi nanti tim aset ini mudah-mudahan kita ingat agar dalam rekomendasi sidang jemaat ini, agar tim aset itu dibentuk berkaitan dengan pendataan seluruh aset-aset Gereja Petrus Waena, termasuk bergerak dan tidak bergerak. Seperti tadi yang disampaikan oleh pengarah dari BPPG Klasis, bahwa gereja ini sudah banyak asetnya, jadi perlu memang ditata ulang, dicatat kembali. Ya, sampai dengan seperti gereja ini, kita tim aset tersebut akan menilai kira-kira gereja ini kurang lebih berapa miliar dengan nilai yang sekarang. Jadi nanti kita baku ingat agar di rekomendasi sidang jemaat kita ini kita memasukkan pembentukan tim aset Gereja Petrus Waena. Seperti itu Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang lain lagi yang berkaitan dengan umum? Tidak ada Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, kita sepakat, kita tidak ada lagi ya. Untuk umum kita semua setuju. Oke Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke PJ Bapak Ibu. Bapak Ibu sepakat ya, tidak ada mundur-mundur. Kita masuk ke PJ. Bapak Ibu, di sini ibadah pembukaan tahun pelayanan 2022. Ini biasanya kita lakukan minggu kedua Januari. Minggu kedua Januari di hari Jumat. Apakah kita sepakat ibadah pembukaan tahun pelayanan 2022 itu di minggu kedua Januari, hari Jumat? Ya, Bapak Ibu silakan. Itu tadi usul saja kebiasaan kita bahwa ibadah pembukaan tahun pelayanan itu adalah hari Jumat minggu kedua Januari. Seperti itu. Kalau memang kita sepakat agar dimasukkan ke dalam sini, waktu pelaksanaannya adalah hari Jumat minggu kedua, tanggal 14 Januari 2022. Ya Bapak Ibu setuju ya? Oke, silakan Bapak Ibu ke yang lain. Pembinaan cara menyusun liturgi ibadah ini terutama nanti kepada majelis dan unsur-unsur yang baru. Targetnya itu Bapak Ibu. Untuk pembinaan musik gereja juga kepada jemaat. Sedangkan ini ibadah akhir bulan berbentuk KKR dan puji-pujian memang 2 tahun ini memang tidak terlaksana dikarenakan oleh pandemi. Jadi memang kita kalau tidak salah baru September ke Agustus kembali lagi di ibadah kunci bulan. Silakan Pak. Dan mungkin juga pendeta menyanyi salah. Minta maaf, saya harus bilang ini. Kadang ada liturgi yang macam lalu itu pencurahan Roh Kudus itu pendeta skip 1 lagu. Jadi ini jangan sasarannya jemaat, tapi majelis terutama. Minta maaf, waktu lalu itu bukan nyanyian rohani 155A karena lihat judulnya sama dengan 155, padahal 155A itu beda dengan 155. Suara Yesus, tapi dia di 155A dia menyanyi notasi yang 155. 55 dan 55A, 155A itu beda. Begitu. Jadi sasarannya jangan hanya jemaat, terutama majelis. Karena Bapak Ibu dorang yang lebih banyak pimpin jemaat. Kalau Bapak Ibu pimpin jemaat salah, ya sudah, jemaat semua akan salah. Apalagi kateksasi. Yang memberi materi tentang musik di kateksasi salah menyanyi. Padahal letakkan dasar di situ. Jadi sekali lagi, yang tidak berkompeten di bagian ini jangan
bawa materi musik. Begitu. Bukan saya bilang harus saya tidak, banyak orang di luar ini. Tapi biasanya jemaat tidak mau pakai potensi yang ada dalam jemaat. Mungkin takut bayar kah, padahal saya tidak pernah dibayar. Gitu. Sekali lagi sasarannya jangan hanya jemaat, tapi majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saran diterima, jadi ditambah dengan jemaat, majelis, dan juga pelayan atau pendeta. Diabaikan. Jadi sekali lagi yang memain musik juga harus diikut. Cuma kelebihan kita pendeta naik 15 menit kasih lagu sudah jadi. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk masukannya. Silakan Bapak Ibu, ibadah akhir bulan berbentuk semi KKR dan puji-pujian. Kita sepakat Bapak Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu, sepakat kita balik ke lembar berikutnya, par. Silakan, Ibu. Terima kasih pimpinan sidang. Maaf saya masih ketinggalan di ibadah akhir bulan. Saya mau kasih saran masukan di situ. Minta maaf Pak Wakil. Mungkin di sini kita sepakat untuk ibadah akhir bulan itu kita ada konsumsi yang kita jatakan untuk setiap orang yang lahir pada bulan berjalan. Dia tangguh seperti yang pernah kita buat itu atas kesepakatan cuma berapa orang dan kemarin pandemi dia berhenti. Nah mungkin pada waktu sidang ini kita tetapkan supaya bulan depan kalau memang ibadah akhir bulan ya kita mulai dari bulan Januari. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Memang betul ini gara-gara COVID semua ini. Jadi memang kita dulu memang selalu begitu, di kunci bulan itu kita selalu menyampaikan kepada yang ulang tahun agar dengan sukacita bisa kita jamuan kasih lah, tidak harus makan tapi kue-kue juga sehabis kita ibadah. Baik Bapak Ibu, untuk unsur par silakan. Atau sepakat Bapak Ibu ya, ada perekrutan guru sekolah minggu, ada kursus dasar, ada sekolah Alkitab libur, ada camping pasca, ada pengadaan seragam guru sekolah minggu, ada perayaan Hari Doa Syukur Sekolah Minggu Tanah Papua, Hari Anak Nasional, dan Natal Sekolah Minggu. Bapak Ibu tidak ada masalah ya, bisa kita sepakati. Ya silakan Pak, silakan. Bapak Ibu ini sudah jam 3 kurang 5, kalau bisa kita setengah jam lagi bisa selesaikan ini. Iya, minta maaf Bapak Ketua Jemaat dan juga Bapak Wakil, ini saran dari saya, Jemaat Lingkungan 3, Jemaat GKI Petrus Lingkungan 3, ini kalau kita berbicara tentang peningkatan kapasitas, ini berarti kita berbicara tentang peningkatan jumlah. Cuma kalau saya mau lihat di sini pengrekrutan guru sekolah minggu, kalau saya secara pribadi Bapak, kalau bisa pengrekrutan guru sekolah minggu itu harus memang yang ada dari dalam gereja, itu pertama. Terus yang kedua bahwa biasanya pengrekrutan guru-guru sekolah minggu itu tidak dipungkiri atau mungkin tidak bisa dibatasi bahwa kalau bisa yang alumni STT jurusan PAK, pendidikan agama Kristen itu direkrut. Ini saran Bapak dari saya, karena saya rasa di sini yang lulusan PAK banyak. Ya, ada juga yang lulusan PAK. Itu direkrut untuk masuk di dalam guru sekolah minggu. Karena kalau kita berbicara tentang
guru sekolah minggu, kursus dasar dan lanjutan pengasuh sekolah minggu, pastinya di sana berbicara tentang kurikulum pengajaran. Minta maaf karena saya juga orang PAK dan juga saya juga orang teologi. Maka itu ini penting untuk peningkatan kualitas guru sekolah minggu. Supaya kurikulum pengajaran guru sekolah minggu itu dia mempunyai orientasi yang jelas. Ya, mungkin itu dari saya saran. Ya, dan yang berikut bahwa bukan hanya saja peningkatan kapasitas dalam pelayanan sekolah minggu, tetapi saya mewakili adik-adik saya yang mungkin lulusan dari STT yang mungkin baru selesai. Kalau bisa ketika mereka ada di dalam gereja ini, saya minta tolong dan saya mohon tolong dipakai mereka di dalam pelayanan di gereja. Secara khusus mungkin pelayanan di ibadah-ibadah keluarga, tolong libatkan mereka. Karena saya tidak ingin bahwa ketika mereka vikaris, mereka kaget. Tetapi mereka sudah mempunyai orientasi pelayanan sebelum masuk vikaris, atau mungkin kita sebut pravikaris. Ya, mungkin itu saran dari saya, supaya peningkatan kapasitas itu didukung dengan yang pertama tadi, peningkatan kualitas pelayanan. Karena saya pikir kalau hanya majelis yang mau bergerak sendiri, pastinya juga terbatas. Nanti kalau ada yang sakit, pasti nanti minta tolong. Ya, jadi saya minta kalau bisa tolong adik-adik yang lulusan dari STT diaktifkan di dalam pelayanan, sekalipun mungkin hanya di ibadah-ibadah keluarga. Saya minta tolong. Kenapa? Karena saya juga alumni dari STT GKI. Jadi tolong bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan dan juga pengajaran sekolah minggu, bahwa tolong dilibatkan. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Nanti dicatat dari unsur PAR. Bapak Ibu, tanpa mengurangi mengurangi pembobotan yang diberikan, tolong yang disampaikan to the point Bapak Ibu ya. To the point saja, apa yang mau disampaikan, apa yang mau disarankan, seperti itu. Silakan Pak Gat. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya untuk PAR. Bapak, di sini saya melihat BPHMJ harus membantu Badan Pelayanan PAR. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa anak-anak ini ada di lingkungan. Mungkin majelis lingkungan bisa melihat kualitas orang-orang di lingkungan, mungkin yang punya kemampuan untuk mengurus anak-anak di lingkungan untuk bersekutu dalam PAR itu. Sehingga mungkin ada kelompok-kelompok di lingkungan. Baru nanti Badan Pelayanan PAR mengadakan survei ke lingkungan sehingga bisa diakomodir. Saya pikir kalau teman-teman majelis bisa mengakomodir ke lingkungan-lingkungan, ada kelompok di lingkungan, ada orang yang bisa mengurus anak-anak, saya kira lebih bagus, mesti mempermudah teman-teman Badan Pelayanan PAR. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bisa catatan untuk unsur PAR. Ya, silakan Ibu Morin, silakan Bu. Langsung to the point Bu ya, tentang PAR. Iya Pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di unsur PAR mungkin di sini saya hanya menambah kalau bisa, yaitu materi muatan pembelajaran untuk PAR. Kalau ada peningkatan kapasitas perayaan, maka yang poin ketiga tuh harus ada materi pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya. Catatan untuk pengurus PAR ya, yang tadi. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi tentang PAR? Tidak ada Bapak Ibu ya? Bapak Ibu tidak ada ya untuk PAR. Kita anggap masukan tadi menjadi catatan bagi unsur PAR untuk bisa ditindaklanjuti lah, ataupun menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Ya, silakan Bu, silakan. Baik, terima kasih buat masukan yang diberikan kepada PAR. Mungkin kami langsung menjawab saja. Buat Bapak dari lingkungan 3, izin, memang guru sekolah minggu yang saat ini mengajar sampai masa pandemi adalah para mahasiswa dari STT. Jadi hampir kurang lebih itu 80% dari STT. Jadi kami tidak abaikan mereka. Ketika masuk STT, kami mengizinkan mereka untuk ada di sekolah minggu karena berurusan dengan perkuliahan mereka. Jadi guru sekolah minggu hampir itu dari STT, tidak diabaikan. Lalu
untuk materi kami menggunakan kurikulum dari Sinode GKI. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu klarifikasi dari unsur PAR. Baik Bapak Ibu, kita bergeser ke PAM. Silakan Bapak Ibu dibalik. Kita masuk ke PAM. Silakan Bapak Ibu. PAM ada 7 kegiatan mereka: penguatan spiritual, mereka doa malam setiap hari Senin, pengadaan 1 unit komputer, baru masa pengenalan organisasi pemuda gereja, ada HUT PAM yang ke-53 tahun, ada latihan dasar kepemimpinan pemuda gereja, ada Natal PAM, dan ada ibadah PAM klasis. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal masukan berkaitan dengan PAM. Ada 7 kegiatan yang rencananya akan dilakukan oleh anak-anak kita dari PAM. Ada doa malam setiap hari Senin, ada pengadaan 1 unit komputer, ada masa pengenalan organisasi pemuda gereja, ada HUT PAM, ada LDKPG, Natal PAM, dan ibadah PAM klasis. Bapak Ibu, saya pikir tidak ada masalah dengan ini Bapak Ibu ya. Silakan. Terima kasih, mungkin paling banyak bicara di setiap sesi. Saya tantang pemuda bikin paduan suara pemuda. Terima kasih. Ditambah paduan suara. Paduan suara khusus pemuda. Oke. Berani tidak? Oke. Silakan. Ya, silakan. Tentang PAM Pak ya, tentang PAM. Iya. Bapak, saya melihat tentang PAM juga, ini keadaan yang harus diselamatkan. Pemuda juga ada di lingkungan. Kalau pengurus PAM buat koordinator lingkungan PAM bagus seperti PKB dan PW. Jadi kalau PAM terkoordinir di lingkungan, baru dikoordinir ke sektor maupun ke tingkat jemaat. Karena saya lihat kalau masih ada pemuda yang belum terlayani dan belum terdata di jemaat ini, di lingkungan-lingkungan. Kondisi saya di lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, saya tahu kondisi anak-anak pemuda yang belum terkoordinir secara baik. Kalau ini Badan Pelayanan PAM mau membuat skema struktur organisasi, kalau bisa mulai dari lingkungan. Seperti PKB, PW sedang jalan. Dan juga saya lihat di Badan Pelayanan PAR ada kelompok-kelompok di seperti begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya mau menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gat, supaya PAM mungkin bisa dimekarkan. Jadi jangan di sektor, tapi dia ada di lingkungan. Selama ini kan anggota PAM bilang ibadah cuma sedikit-sedikit orang aja. Tapi ternyata kalau kita data di lingkungan-lingkungan itu anggotanya sangat banyak. Nah, bagaimana kalau mulai untuk dalam sidang ini kita putuskan bahwa kita percobaan umpamanya 3 bulan kita bikin untuk di ibadah di lingkungan, atau memang kita langsung putuskan saja pemekaran untuk PAM ada di lingkungan-lingkungan masing-masing supaya dia hidup. Kalau cuma di sektor 1 cuma berapa lingkungan, cuma berapa yang hadir. Ternyata PAM ada banyak di dalam lingkungan. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, masih adakah? Tidak ada Bapak Ibu ya? Sabar, maksudnya sabar sebelum ditanggapi. Masih adakah Bapak Ibu? Tidak lagi ya, biar bisa ditanggapi, diceritakan oleh pengurus PAM situasinya seperti bagaimana. Masih ada Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya? Silakan. Pimpinan Ya. izin. Saya pikir nanti menyangkut pemekaran biar PAM yang sampaikan, mereka yang tahu kondisi terjadi. Maksud saya Gitu. seperti itu ya. Ya. Mereka yang tahu persis apa yang terjadi dengan PAM. Oh, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada silakan. Nanti ini menjadi penutup dari pembahasan kita tentang PAM. Silakan. Iya, baik, terima kasih pimpinan. Ya, mungkin mewakili teman-teman PAM menanggapi apa yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan paduan suara PAM, siap, kami akan berusaha tahun ini untuk ada. Oke, yang kedua terkait dengan pembagian unsur PAM kepada lingkungan masing-masing, sebenarnya itu jadi bentuk pertanyaan kepada orang tua lagi. Di mana orang tua, soal dukungan orang tua terkait kehadiran anak muda dalam ibadah PAM. Itu pertanyaan kembali ke orang tua. Anak PAM ada di rumah, ada di lingkungan itu. Jadi kalau bilang dalam skema sektor ini kehadiran kurang, terus semangat tidak kentara seperti yang ada ini, kita tidak bisa menuntut seorang badan pelayanan itu saja. Tapi di mana tanggung jawab orang tua lagi?
Apakah sebagai orang tua sudah dorong anak itu untuk datang ibadah PAM? Ada kegiatan PAM orang tua sudah dorong kah belum? Jadi kalau soal pembagian, kalau mau disepakati untuk periode berikut bahwa mau pembagian secara lingkungan supaya orang tua punya kontrol lebih banyak lagi, dipersilakan. Tapi dari usulan hari ini jadi satu pertanyaan buat orang tua kembali bahwa apakah orang tua sudah beri dukungan kepada anggota muda atau belum? Itu saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tanggapan dari PAM berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta sidang jemaat yang ke-29 ini. Baik Bapak Ibu, kita bergerak sekarang ke unsur PKB. Mari Bapak Ibu, kita bergerak ke unsur PKB. Bapak Ibu, PKB ada beberapa kegiatan di sini. Ada peningkatan spiritual PKB berupa ibadah PKB lingkungan, ibadah PKB jemaat, lingkungan timur, dan klasis. Ada perayaan Hari Doa Syukur PKB di Tanah Papua November 2022, HUT PKB 20 Mei 2022, Natal PKB Desember 2022, ada pendataan anggota PKB, ada pelayanan kasih berupa sumbangan diakonia, dan juga ada latihan paduan suara PKB Petrus Waina. Bapak Ibu, silakan diberi pembobotan, ada masukan, saran berkaitan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKB di 2022. Silakan Bapak Ibu, atau kita pas, karena ini sudah digumulkan oleh pengurus. Ini yang mungkin di tahun 2022. Ya. Silakan. Iya, pimpinan. Sabar Pak, sabar. Oh. Pak, silakan Pak. Iya, lingkungan 4, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Bapak-bapak dari pihak majelis, saya mau sampaikan itu dalam tiap kali pertemuan ibadah PKB di lingkungan itu ibadahnya mungkin monoton, membuat sampai mungkin bapak-bapak lain bosan bagaimana sampai tidak hadir. Memang kita tahu bahwa ibadah PKB itu sangat kurang jumlahnya. Saya mungkin mau sampaikan bahwa ada tata ibadah atau cara ibadah yang ada bervariasi dalam ibadah PKB itu. Buktinya mungkin kalau macam ibadah ada diskusi, coba dibuat diskusi yang benar lah, supaya kami yang hadir itu masing-masing bisa sampaikan perasaan atau iman kami yang ada. Itu terus kami juga tidak tahu ini apa masa pandemi ini sampai kapan kita bisa laksanakan ibadah itu di lingkungan atau tetap di gereja. Saya pikir itu saja untuk tata ibadahnya itu yang harus dikoreksi. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum ke Pak Ciko, ada yang lain Bapak Ibu yang berkaitan dengan program kegiatan PKB di tahun 2022? Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nanti Bapak Ciko Damis, Sekretaris PKB menanggapi dan itu kita menjadi tanggapan final. Silakan Pak Ciko. Iya, terima kasih sekali lagi pimpinan. Mengingat masa jabatan unsur akan berakhir, saran saya buat Bapak Ibu majelis yang baru tapi juga yang ada di lingkungan, khususnya untuk kaum bapak, saya sarankan pilih koordinator yang proaktif dengan kegiatan yang ada di lingkungan dan jemaat. Jangan hanya nama, tapi dikasih undangan bahkan sampai sudah dikunjungi juga tidak ada respon. Sekali lagi, majelis yang baru dan Bapak Ibu di lingkungan, tolong perhatikan bagian koordinator yang betul-betul hidup. Tidak hanya di lingkungan tapi di jemaat. Jemaat punya anggota itu ada di lingkungan. Kalau lingkungan tidak bergerak ya sudah jemaat mati. Begitu. Bapak Ibu lebih aktif di lingkungan, sibuk-sibuk kerja tapi bisa ibadah di lingkungan. Padahal jam ibadah juga di jemaat itu juga jamnya sama dengan lingkungan. Tapi kenapa di jemaat tidak begitu banyak yang datang? Termasuk Bapak Ibu, Bapak-bapak majelis yang akan dilantik besok,
untuk lebih aktif dalam kegiatan ibadah PKB secara khusus untuk ibadahnya. Berkaitan dengan masukan dari koordinator PKB lingkungan 4, ibadah di lingkungan Bapak doang atur, mau menari-menari kah silakan, mau diskusi kah silakan, begitu. Jadi di lingkungan silakan atur sebagaimana kebutuhan yang ada di lingkungan menyangkut ibadah. Mau diskusi kah, mau permainan kah, silakan diatur. Mungkin itu bisa yang saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, kita sepakat Bapak Ibu ya, kita terima kegiatan program dari unsur PKB. Kali lo mau tentang apa nih? PKB. PKB dan PAM. PAR sudah. Kasih masukan saja. PAM sudah, Sidang. PAM sudah, PKB saja, PKB. Ini tentang sumbangan diakonia. Apakah yang diberikan ini yang wajib mengikuti ibadah saja atau umum yang ada di wilayahnya? Karena kadang-kadang itu kita memberikan sumbangan, kita lihat yang aktif. Padahal yang rumahnya sudah mau rubuh, kita lihat saja. Di sini ada satu firman, 1 Yakobus 4 ayat 17, dia berkata begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya saya bertanya begini, sumbangannya ini untuk yang aktif saja atau yang tidak? Itu dari PKB, dari PAM sedikit bisa? Tidak. PKB tadi, PAM tadi sudah selesai. Kakak Loli, PKB saja, PKB. Sudah, terima Siap. kasih. Kakak Loli, terima kasih. Untuk sumbangan diakonia itu, saya pikir semua Pak ya, semua anggota PKB Pak ya. Ya, semua anggota PKB yang ada di Jemaat Petrus Waina itu wajib dan berhak untuk mendapatkan diakonia tadi yang diusulkan oleh PKB. Baik Bapak Ibu, kita sepakat dengan kegiatan yang dari PKB tadi Bapak Ibu ya. Mari kita sekarang bergerak ke PW. Bapak Ibu, PW ini ada 1, 2, 3, 4 lembar. Jadi dorang ini kalau dibagi berapa unsur lagi mungkin tadi PKB 1 lembar, PAM 1 lembar, PAR 1 lembar. Jadi dorang borong. Ya silakan Bapak Ibu. Ada peningkatan iman anggota, ada ibadah-ibadah, ada penyelenggaraan hari besar gerejawi, ada HUT PW. Kita masuk di halaman pertama dulu Bapak Ibu. Ya, kegiatan rutinnya, ada ibadah rutin di lingkungan jemaat, lingkungan timur klasis. Ada HUT PW, ada hari doa syukur sedunia PW, hari doa syukur wanita Asia, tutup pelayanan, perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, dan Natal PW klasis Sentani. Kami pikir Bapak Ibu tidak ada masalah dengan ini ya. Ini memang selalu dijalankan. Kita masuk ke yang kedua, lembar kedua. Di sini itu adalah peningkatan keterampilan. Itu dari seksi pendidikan. Ada rajut merajut, jahit menjahit, suluh menyuluh, ada bunga membunga. Ya, ada 4 itu. Ada menyulam, merajut, jahit menjahit, keterampilan penyuluhan, lomba merangkai bunga liturgi. Lomba merangkai bunga liturgi. Oke, dalam rangka hari besar gerejawi. Silakan Bapak Ibu, dengan ada peningkatan pengetahuan kesehatan, mengaktifkan kembali PAUD Sejahtera, nanti kita secara khusus cerita tentang ini. Baru tentang kerjasama dengan Puskesmas Waina dalam posyandu, serta kunjungan pelayanan kasih, kunjungan orang sakit, dan pelayanan anggota PW yang meninggal, serta dibaliknya lagi pelayanan diakonia anggota PW. Baik Bapak Ibu, yang lembar kedua ada masukan Bapak Ibu? Izin pimpinan. Ya, silakan. Kebetulan saya kemarin diskusi dengan pihak kampung menyangkut PAUD Sejahtera ini. Itu ada bisa dapat bantuan dari kampung kalau bukan milik gereja. Nah, sekarang pertanyaan status PAUD ini Sejahtera milik gereja atau bukan? Sehingga ada bantuan dari kampung Waina untuk bisa dikasih. Mungkin itu saja diperjelas supaya kita bisa dapat bantuan untuk PAUD ini
untuk PAUD Sejahtera ini dari bantuan dari kampung, karena kemarin saya sempat diskusi dengan pihak Kampung Waena. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ciko. Sekedar masukan bahwa PAUD itu bukan milik Gereja Petrus Waena. Ya, bukan. Silakan Ibu Margaret, silakan. Masukan buat PW, kalau boleh untuk lomba merangkai bunga tentang liturgi gereja, bagi yang juara itu diberikan penghargaan untuk setiap minggu menghiasi altar dengan bunga hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Margaret untuk masukannya. Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, silakan. Dari Penatua, Pak Penatua Tarigan. Silakan. Mengenai kebetulan saya di urusan cek. Ya, kemudian nanti di situ dilengkapi dengan akte-akte yang lain Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya pelimpahan ke gereja, maka itu harus dilengkapi. Karena nanti ini berkaitan dengan NPSN-nya juga serta nanti ke akreditasi. Jadi ini masukan untuk PAUD. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Apa namanya ya? Ya, silakan dulu nanti ditanggapi khusus untuk PAUD ini nanti silakan dari pengurus PW nanti akan kami berikan waktu untuk menyampaikan tentang rencananya. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada berkaitan lagi dengan lembar kedua ini nih. Jahit menjahit, sulam menyulam, menyuluh. Nah, sebelum ya Pak Pendeta bilang bukan gosip menggosip ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Biar nanti kita serahkan ke PW khusus tentang ini, tentang PAUD. Ada program mereka. Tidak ada Bapak Ibu ya? Ya, silakan. Ibu silakan cerita tentang program yang mau dijalankan khusus mengenai PAUD ini. Silakan. Bapak panitia, silakan mic-nya. Saya berdiri minta maaf. Silakan sebut nama, karena nanti notulen kami bisa... dari PWGKI, Ketua PW Marta Agustina Liklikwatil Erari, mau menyampaikan tentang PAUD. Kami pada waktu sidang yang lalu dengar PAUD ini diangkat, tapi realisasinya tidak ada. Sampai pada waktu kemarin, pada bulan Agustus dan bulan November, kami bertemu dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma. Kami menyampaikan karena kami ini sudah bekerja sama pada waktu Ibu masih menjadi wali kota Surabaya. Kami menyampaikan tentang buku-buku perpustakaan yang Ibu sumbang pada waktu Ibu masih di wali kota Surabaya. Kami menyampaikan bahwa kami punya PAUD ini kelihatannya tidak berjalan. PAUD itu bukan milik gereja, tapi ada di sekitar jemaat kita, di kampung tempat jemaat kita. Akhirnya Ibu berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan proposal. Kami sudah punya rencana setelah Ibu berikan kesempatan kepada kami ingin bagaimana kalau PAUD ini bisa jalan supaya ada bantuan mengalir dari pusat maupun provinsi dan kota. Karena anak-anak kita di kampung ini perlu kita tolong. Mereka tidak lari jauh-jauh sampai ada yang sekolah di Yapis lagi. Begitu. Akhirnya kami bikin proposal. Sebelum proposal itu dibuat, kami cari tahu dulu. Kami menghadap dan berbicara lewat telepon waktu itu Bapak mantan Kepala Dinas Provinsi Papua, Dinas Pendidikan,
Bapak Dr. James Modow, kebetulan masih di atas pesawat, tapi bisa kami hubungi. Beliau turun dulu dari pesawat, tiba di airport, langsung hubungi kami bahwa tempat itu memang milik kampung dan ada yayasannya dan sudah berjalan, tapi sekarang sudah macet lagi. Dan tempat itu memang milik beliau, tapi beliau minta kami hubungi sama Bapak Penatua Hendambo sebagai kepala suku. Kami langsung, saya dengan sekretaris datang sama Bapak Kepala Suku, Bapak Hendambo. Kami berbicara, beliau senang sekali karena barang ini sudah mati, tidak berkembang lagi. Itu gedung itu kosong. Kami menyampaikan lagi dan dari dinas sosial itu mau membantu kita. Akhirnya ya bikin proposal, tapi karena sibuk proposal kita belum kirim sampai hari ini. Bapak Pendeta mungkin sudah siap tanda tangan, tapi sekretaris sibuk dengan PON, saya juga demikian. Kami baru bikin untuk ada gedung bantuan di sana. Gedung itu sanggar untuk ibu-ibu PW kerja, bajual, bikin apa, jualan yang macet di sini mau bajual di sana tiap hari Minggu. Dan kami minta supaya PAUD itu bisa kami rekrut lagi peserta didik pada tahun pelajaran 2022 nanti 2022-2023. Jadi kami coba masukkan di dalam program ini, diterima oke, tidak diterima juga oke. Seperti begitu. Jadi apabila sudah diserahkan dan diputuskan dalam sidang ini, Kepala Suku bersedia menolong kami, begitu juga dengan Bapak James bersedia menolong kami untuk angkat kembali PAUD yang sudah macet ini, supaya anak-anak kita bisa tertolong. Seperti begitu. Mungkin awalnya seperti begitu. Guru-guru yang direkrut saya kira Ibu Agit ada, bisa menolong. Dia sarjana dari PAUD. Dan ada yang SMA kami bisa menolong bagaimana mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan PAUD. Ada jalan yang bisa Tuhan buka, kami menolong mereka. Untuk anak-anak PAM atau ibu-ibu muda. Terima kasih untuk sementara. Kami kembalikan waktu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua PW Petrus Waina atas penjelasan berkaitan dengan PAUD yang ada di Kampung Waina. Jadi kami pikir Bapak Ibu, jika sesuatu yang baik akan dilakukan, saya pikir kita harus mendukung ini. Yang penting nanti kita tetap jalankan komunikasi dengan pemilik PAUD tersebut agar kita memperjelas seperti bagaimana kerjasama yang akan dilakukan dengan Gereja Petrus Waina, khususnya dengan PW Petrus Waina. Jadi kami pikir Bapak Ibu artinya sudah dijelaskan tadi seperti bagaimana kronologisnya, dan berikutnya nanti kita serahkan kepada ibu-ibu PW untuk juga nanti dengan majelis yang baru untuk memperjelas bagaimana kerjasama yang akan dilaksanakan berkaitan dengan PAUD ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan PAUD artinya kita hanya mendengarkan penjelasan saja. Ini masih rancangan program yang akan mereka jalankan. Nanti kita serahkan kepada majelis yang baru untuk bisa mengawal kegiatan tentang PAUD ini. Baik Bapak Ibu, di lembar kedua kita sepakat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita ini sudah jam 3:30, jam 4 kita harus ini. Iya. Ini tentang apa Pak? Langsung to the point ya Pak Nendila Pak. Jadi tidak ini lagi. Silakan Pak. Iya, Bapak minta maaf. Kayaknya buru-buru ya. Iya, Cuma memang saya betul Pak, betul. mau sampaikan saja Karena Bapak. masih ada 2 pleno lagi kita Pak, yang masih di belakangnya. Ini Silakan. untuk urusan pekabaran Injil. Ini saran Bapak dari saya. Sabar, untuk urusan pekabaran Injil yang mana ini Pak? Itu belum. Ini masih PW, Sorry. Ini masih PW lembar yang kedua. Iya, ini masih PW lembar yang kedua. Silakan Bapak Ibu, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Lembar yang kedua masih ada? Tidak ada Bapak Ibu ya? Ya, ini apa lagi nih Bu? Tadi kami baru bicara mengenai PAUD. Bapak kasih kesempatan mengenai PAUD. Tadi Bapak ada kasih kesempatan lagi, ada pertanyaan atau masukan dari Ibu Agit. Juga Bapak ada bicara tadi mengenai
penyuluhan sulu-sulu tadi Bapak bilang. Saya sampaikan. Mengenai yang juara-juara rangkai bunga. Kami dari PWGKI ikut lomba tingkat nasional yang diadakan kemarin di Holtekam. PWGKI Petrus Waena juara 3 atau juara 2. Mama Kostor, Ibu Lis Deda. Kami di sini mengapa? Kami bikin latihan merangkai bunga karena ada event-event seperti itu. Kami ingin ikut karena di jemaat kita ini punya potensi yang lumayan bagus, ibu-ibu pintar-pintar, tapi tertutup. Jadi kami ingin supaya mereka keluar. Dan kami berterima kasih untuk panitia hari-hari besar gerejawi. Mereka kemarin pada tanggal 26 Oktober itu bikin lomba merangkai bunga. Dan pada lomba merangkai bunga itu ada juara-juara dan bunga-bunga yang ada di altar ini adalah hasil juara itu. Mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember bunga-bunga juara itu maupun yang mereka yang juara itu yang merangkai bunga taruh di meja altar. Itu kami sampaikan. Lalu yang kedua mengenai suluh menyuluh itu, ini ada pekarangan dan tanggap bencana. Kami sampaikan kemarin tanggal 9 dan tanggal 10 Desember ini. PWGKI Petrus Waena diundang ikut dengan surat dari PKK Provinsi Papua, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, LSM. Kami punya 2 ibu pendamping PW, Ibu Nurlina, Mas Nurlina Maniagasi, dan wakil sekretaris Ibu Oce Rahayaan mengikuti, dan mereka nanti akan menjadi fasilitator pada tingkat provinsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk informasi yang diberikan tentang keterlibatan PW Petrus Waena dalam kegiatan pada hari-hari yang lalu. Baik Bapak Ibu, peserta sidang lembar kedua Bapak Ibu kita kita masuk ke lembar ketiga. Kami pikir juga Bapak Ibu lembar ketiga ini tidak banyak hal yang perlu dikomentari. Ini hanya tentang latihan-latihan, pelayanan keluar ke dalam, dan juga tentang retreat, olahraga senam, merawat bunga taman gereja. Kita masuk lembar yang keempat Bapak Ibu. Di sana juga basar, kartu partisipasi, lotre berhadiah ini dari yang tahun-tahun lalu juga sudah dilaksanakan oleh PW. Kami pikir tidak ada yang menjadi masalah di sini Bapak Ibu. Ini adalah internal dari PW. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang yang ke D, Hari Besar Gerejawi. Nanti coba Pak. Ini kita masih PW dulu. Ini kita PW. Iya. Nanti paduan suara. Bapak Ibu, kita masuk ke perayaan Hari Besar Gerejawi. Bapak Ibu begini, kami bukan mau membatasi kita untuk bicara, untuk menyampaikan apapun, silahkan. Cuma memang masih banyak agenda kita di belakang. Jangan sampai energi kita habis sekarang, nanti di belakang kita tidak punya energi lagi untuk sesuatu yang lebih penting juga dan penting juga bagi keberlangsungan jemaat kita. Itu makanya kami agak sedikit mengerem kita Bapak Ibu untuk berbicara. Perayaan Hari Besar Gerejawi, HUT GKI 26 Oktober, HUT PI, Pasca, HUT Jemaat Petrus Waena, Natal Jemaat, ibadah awal pelayanan 2022 tadi Pak Pen bilang tanggal 14 ya, 14 Januari. Ibadah pembukaannya itu hari Jumat 14 Januari ya, bukan 10 Januari. 14 Januari dan ibadah penutupan tahun pelayanan 27 November 2022. Bapak Ibu, kita sepakat dengan ini Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sepakat dengan PJ. Sedangkan di baliknya itu adalah itu tentang rencana biayanya itu tidak banyak berubah Bapak Ibu. Tidak banyak berubah, itu mengikuti dari tahun lalu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke PI. Iya.
Oke. Oke. Sabar ya. Dia masuk nanti di ini saja Pak ya, di awal yang di awal itu urusan pembinaan jemaat, di bawah pelayanan iman itu Pak. Di situ kan ada yang pertama ibadah akhir bulan berbentuk semi KKR, dan yang kedua mungkin paduan suara. Ya Bapak Ibu ya, yang paduan suara. Kira-kira bunyinya apa Pak itu? Paduan suara itu maksudnya kita masuk di itu saja Pak, yang di awal itu tuh. Yang di urusan pembinaan jemaat ada A, ada B. Jadi masuk di B bagian 2. Di mana? Oke, ya, boleh. Apa di situ bunyinya, Pak? Penguatan. Oke. Penguatan tim paduan suara jemaat. Iya. Poin A. Ini biayanya apa nih, Pak? Biaya untuk latihannya ya. Oke. Maksudnya biar nanti kita masukkan ke dalam APBG-nya. Nanti coba kita masukkan 5 juta saja. 5 juta Pak ya. Oke. Baik, nanti kita ini lagi, kita formulasi lagi untuk ininya. Untuk anggarannya. Baik, Bapak Ibu, untuk PJ kami pikir ini kita tidak ada masalah. Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke PI. Di PI sini ada pelayanan keluar dan pelayanan ke dalam. Pelayanan keluar ada dari Bapak Ibu urusan PI, mereka memberikan rencana kegiatan 2022 ini. Yang pertama untuk pelayanan keluar, pendataan dan pembinaan anak penyandang penyakit sosial, AIBON dan sebagainya. Dan yang kedua kunjungan bagi masyarakat di Kampung Binguin, Progo, Distrik Kemtuk. Sedangkan pelayanan ke dalam seperti biasa ini pelayanan pastoral kepada keluarga dan majelis dan pengurus unsur yang pasif, pendataan dan pelayanan kepada kaum disabilitas Jemaat GKI Petrus Waena, sosialisasi pemahaman misi penginjilan dalam pengembangan tugas dan tanggung jawab majelis dan unsur-unsur. Iya. Ini Bapak Ibu kegiatan ininya, kegiatan dari PI. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau diberi bobot? Silakan. Izin pimpinan, saya cuma memberikan bobot untuk pelayanan keluar. Kalau boleh ada data sehingga tidak kira-kira. Macam penyandang anak sosial untuk AIBON, datanya ada tidak? Atau hanya lihat-lihat saja, oh ini harus, tapi harus punya data. Sehingga siapa yang mau ditolong itu kita punya data. Tidak asal-asal. Ini yang mengusulkan ini datanya adakah tidak ini? Supaya kita tahu berapa banyak, apakah kita punya warga jemaat sendiri atau di luar warga jemaat ini. Ya. Data harus penting. Ya, itu memang tidak hanya di dalam Jemaat Petrus Waena, juga di sana dikatakan, dan juga jemaat pemekaran dari GKI Petrus Waena. Jadi sepertinya ini akan kegiatan yang kolaboratif, bukan hanya Petrus Waena tapi Siloam, Getsemani, Diaspora, Sola Gracia, dan juga yang di atas ini, Eden Poko. Paling tidak kita punya data menyangkut anak-anak AIBON atau dan lain-lain. Data itu harus ada, tidak sekedar buat program, tapi padahal program kan harus ada data dulu tuh baru program ini. Begitu.
Jangan sampai ketorang penginjilan ke mereka yang bukan masuk dalam ini minta maaf masukan ya untuk pembobotan bagian yang ini. Terima Iya, kasih. iya. Terima kasih. Sebelum ke teman-teman PI, silakan Pak Pak Joni dengan Bapak Theo nanti, silakan. Sebelum nanti ke teman-teman PI. Ya, teman bisa dikasih ini ya. Bisa disebutkan nama Pak ya biar ini. Iya, baik. Bapak Ketua Jemaat bersama dengan Bapak Wakil. Pimpinan sidang Pak. Oh begitu iya, ya? betul Ya. pimpinan Jadi sidang kita yang berlima di sini ya. dikasihi Tuhan. Maksudnya ini bagus sekali programnya dan saya ingin mau menambahkan saja karena ini juga menjadi sebenarnya waktu saya membantu pelayanan zamannya Ibu Pendeta Krisanti Tecuari, saya maunya ini juga sebenarnya terwujud. Tapi puji Tuhan, ini sudah terwujud. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa di sini pelayanan keluar, ya, pelayanan keluar pekabaran Injil berarti sentrifugal, ya, dalam arti penginjilan keluar. Cuma ini di sini yang saya mau katakan bahwa yang pertama pendataan dan pembinaan anak penyandang AIBON. Ya, saya setuju dengan Bapak Francisco Ardamis tadi bilang harus kita bertolak dari data dulu. Kalau bisa bertolak dari data, baru kita bisa mengambil suatu schedule pembinaan supaya jelas schedule pembinaan di dalam gereja GKI untuk anak AIBON seperti apa. Minta maaf, saya ingin memberikan pandangan bahwa sebenarnya ini sudah dilakukan oleh gereja GKI yang di Perumnas 3 ini Siloam. Karena pada saat itu yang membantu pelayanan di situ saya di tim 3 bersama dengan Pak Rudi YPC, kami melayani membantu dari Kementerian Agama bersama dengan Pendeta Sandra Waluko, Ibu Pendeta Sandra Waluko. Jadi ini kalau bisa Bapak, ini yang kami sebut dengan pelayanan generasi anak, generasi emas. Jadi anak-anak seperti beginilah yang harus kita selamatkan, ya. Apalagi sekarang banyak sekali di lingkungan kita. Kalau kita tidak selamatkan mereka, siapa lagi? Jadi kalau menurut saya untuk berkolaboratif supaya tidak memberatkan gereja, ya, tapi kalau gereja mampu untuk berkorban untuk menyelamatkan jiwa, ya tidak masalah kalau saya. Dan itu memang harus gereja bergerak di situ. Cuman supaya lebih mudah, ini berkolaboratif dengan Kementerian Agama di bagian penyuluh, secara khusus penanganan tim generasi emas untuk anak penyandang AIBON. Jadi GKI Siloam itu mereka bekerja sama. Bahkan mereka sudah mempunyai schedule pembinaan dan pembiayaan khusus. Jadi setiap Jumat, ya kalau tidak salah itu setiap hari Jumat itu mereka dibina, Bapak. Sampai saya menyaksikan bahwa kami yang pergi ambil mereka di hutan pohon terong di samping gereja itu hutan-hutan, kami yang pergi ke sana ambil. Ya. Jadi kalau bisa gereja mengembangkan program ini dan menghasilkan pelayanan penginjilan yang sebenarnya yang hidup begitu. Jadi saya pikir jangan hanya sekedar program tetapi bagaimana dihidupkan begitu, berkolaborasi. Jadi kalau bisa berkolaborasi saya pikir di sini ada Pak Rudi. Pak Rudi bisa menghubungi Pendeta Sandra, bisa berkolaborasi untuk schedule pelayanan anak generasi emas secara khusus untuk penanganan AIBON ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Theo. Silakan Bapak Theo. Nanti setelah itu Bapak Gad, nanti terakhir Bapak Gad ya. Nanti baru ke teman-teman PI menjelaskan. Silakan Bapak. Baik pimpinan sidang yang kami hormati, saya mau berikan sedikit masukan di bagian A, pelayanan keluar. Nomor 2, kunjungan bagi masyarakat di Kampung Biguin Progo, Distrik Kentuk. Sebagai anak kampung Waina, kami sangat prihatin. Ngapain jauh-jauh ke Kentuk Gresi? Orang kampung kami sedang kesusahan juga. Satu yang kami lihat ini, bahwa sekarang ini orang kampung ini jarang ke tempat ibadah ini.
Padahal ini tempatnya mereka. Jangan bawa corona sebagai kambing hitam. Oleh karena itu, kami melewati batas distrik. Biguin Pronggo itu distrik orang lain. Kelas orang lain. Mari beri perhatian yang cukup untuk Kampung Waina ini. Supaya anak-anak di Kampung Waina ini tidak hilang di telan samaan ini. Sedih loh. Sama dengan tapi lain di luar. Kita kehilangan di rumah sendiri. Oleh karena itu, pernah dikatakan oleh Dr. Andes James Modow, kamu boleh bangun menara itu, tapi ingat, orang kampung harus diperhatikan. Orang-orang kampung harus diperhatikan. Boleh bangun menara, tapi manusia itu harus diperhatikan juga. Ini bukan teguran yang keras, tapi ini untuk bersama-sama membangun jemaat yang baik ini. Karena kami sudah melihat bahwa orang kampung sudah tidak masuk ke gedung ini lagi. Terima kasih, Helen Foy. Ya, terima kasih. Bapak Teo silakan, Bapak Gat. Lanjut, sabar Bu, sabar. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Saya juga langsung menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Teo. Pelayanan pastoral yang sudah dilakukan oleh Bapak Pelayan Jemaat 1 tahun hanya sekali. Saya kira tim PI harus kerja keras juga untuk mengantar anak-anak itu yang tadi Bapak Teo bilang. Memang itu kenyataan yang kami saksikan sekarang. Apa yang kami kerja keluar, sementara di dalam itu masih belum dilakukan. Dan ini program ini harus dilakukan dan harus dilakukan. Karena tidak dilakukan jadi seperti PAUD tidak jalan karena itu. Program di dalam tidak ada. Jadi harus dilakukan. Yang kedua, saya minta sambutan Ibu Ketua Klasis tadi adalah pembukaan menyambut kata-kata dari Bapak Nufolo Waina tentang pemekaran klasis. Masukkan dalam keputusan di komisi ini, di bagian di PI, urusan PI, membuat rekomendasi kepada sidang klasis untuk dibahas pemekaran klasis. Dan kita membuat tim survei kelayakan karena jemaat ini telah mempersembahkan berapa jemaat ke GKI Tanah Papua. Berarti sekarang dia harus bahas kepada pemekaran klasis. Tadi sudah disambut baik oleh Ibu Ketua Klasis, apa yang disampaikan oleh Bapak Nufolo Waina. Berarti urusan PI harus membuat rekomendasi tentang hal itu. Terus yang berikut, saya pikir tentang PAUD itu tadi sudah dibahas oleh Ibu Ketua PAUD, dan ini harus dijalankan. Jangan lupa koperasi Raimai yang ada di samping GSG. Dibuat tim survei, kalau bisa koperasi juga jalan itu karena ini di bawah pimpinan Jemaat Petrus. Koperasi dan juga PAUD. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Ibu masih berkaitan dengan PI. Ya, silakan. Ini saran dan masukan. Berbicara banyak mengenai PI. Tadi Kakak Ciko, Bapak Teo, Bapak Gat sudah sampaikan mengenai pendataan. Yang saya mau tambahkan di sini adalah pemetaan daerah Waena tentang dampak-dampak bencana sosial. Salah satunya adalah Aibon dan lain-lain. Silahkan bagian PI, terutama majelis yang ada pada PI, tolong adakan pemetaan. Setelah itu baru pendataan. Jangan lari keluar dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Silakan teman-teman PI mana? Kemarin yang membahas dengan saya itu siapa saja ya? Ada Ibu Anita Sihombing, ada siapa lagi ya? Silakan. Mari. Izin pimpinan. Oh ya, silakan Ibu. Ya. Saya pikir untuk usul saran tidak usah ditanggapi. Itu diterima. Jadi masukan untuk ke depan. Untuk PI, saya usul konkret
untuk nomor 2 dari poin 1 pelayanan keluar, program Kebimbing Progo itu dihapus saja. Karena itu Jemaat Martin Luther Sentani sejak tahun 2018 saya waktu masih pelayan jemaat sampai hari ini itu jemaat binaan Martin Luther, dan kami sedang bangun pastori di jemaat itu. Jadi yang disampaikan tadi itu kita hapus saja. Nomor 2 itu mungkin hal-hal internal itu yang diperhatikan. Begitu, terima kasih. Terima kasih dari pengarah. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah sudah diberikan tanggapan oleh pengarah, dan kami pikir bahwa untuk urusan pekabaran Injil tidak ada masalah lagi Bapak Ibu. Yang poin yang kedua kita drop, dan juga tentang hal yang tadi yang disampaikan akan dimasukkan dan juga akan di dalam rekomendasi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam mana? PI masukkannya di mana? Oh iya betul Bapak Ibu, untuk tahun besok 2022 Jemaat Petrus Waina bertanggung jawab sebagai panitia HUT PI Injil masuk di AC. Bapak Ibu, kita panitia Jemaat Petrus Waina ditunjuk sebagai panitia. Jadi di dalam poin ini kita harus masukkan ke dalam pelayanan keluar, boleh ya Pak Pen ya? Iya. Pelayanan keluar ya. Iya, ganti yang tadi menjadi panitia HUT PI di AC 2022 ya. 1 Juli 2022. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan sesuaikan, demikian juga dengan di anggarannya akan disesuaikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke urusan diakonia. Bapak Ibu, urusan diakonia ini tidak banyak berubah, sama seperti yang dilakukan pada tahun 2020, 2021 dan juga nanti tahun 2022, karena ini memang banyak kepada semacam rutin saja. Kita sepakat Bapak Ibu ya untuk urusan diakonia. Kita masuk kepada urusan pendidikan juga sama seperti yang tahun lalu yang mereka laksanakan. Untuk sekolah Alkitab malam, pendidikan katekisasi, Sabtu bersih, dan juga bantuan studi untuk mahasiswa yang tidak mampu namun aktif dalam pelayanan jemaat di Petrus Waina. Dan untuk PAUD ini kita drop dari urusan pendidikan karena nanti itu masuk di PW. Ya, silakan Pak. Untuk yang pendidikan Pak ya? Ya, silakan. Di poin teman-teman yang asrama ini kegiatan PAM atau tidak ini? Mungkin masukan dari PAM, apa betul seluruh asrama ini yang ada dalam catatan kita ini dorang terlibat dengan kegiatan PAM kah tidak? Nah saya lihat itu banyak yang tidak terlibat. Jadi kalau kita kasih bantu mereka tapi tidak terlibat dengan kegiatan dalam jemaat secara khusus PAM, sangat sayang. Kita perlu masukan dari PAM berkaitan dengan siapa-siapa yang dibantu. Kalau memang asrama ini tapi tidak semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PAM ini yang dibantu, yang perlu dibantu. Mungkin itu masukan saya. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Karena memang ini dari tahun-tahun lalu memang kita ini coba dari teman-teman diakonia untuk kembali mengecek dengan kakak-kakak dari PAM ya untuk ininya. Iya, mendata kembali untuk ininya, untuk iya. Baik Bapak Ibu, untuk urusan pendidikan tidak ada Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Ekubang Bapak Ibu. Ekubang juga mereka tidak banyak karena memang sudah banyak diinikan oleh oleh panitia pembangunan. Ini hanya untuk rutin saja untuk Ekubang. Pendidikan lewat. Ada yang di ini kah pendidikan? Oh ya, silakan. Bapak Ibu, kita 10 menit lagi Bapak Ibu karena kita harus break. Kita masih pleno kedua dan pleno ketiga. Ya baik, izin pimpinan sidang,
saya hanya menanggapi terkait PAUD. Ketika dia ada di urusan pendidikan itu sebenarnya sudah tepat. Kalau pindah ke PW itu aneh bagi saya. Biarlah urusan pendidikan ini mengurus yang berkaitan dengan pendidikan sampai ke tingkat dasar. Itu lebih baik. Dan memang diakomodir oleh PHMJ. Kalau pindah ke PW, boleh PW menyiapkan tenaga, tapi yang mengurus administrasi adalah PHMJ dan urusan pendidikan seperti itu. Makasih. Oh ya, baik. Kita memang belum tahu ini, tapi nanti coba kita akan lihat dulu. Biar teman-teman dari PW dulu akan mencoba merintis dulu ininya tentang, karena ini masih belum jelas bentuknya seperti apa. Biar teman-teman PW dulu nanti kita lihat evaluasi 3 bulan 6 bulan. Kalau memang bisa berkolaborasi dengan pendidikan akan dilibatkan di pendidikan. Cuma biar jangan ada sangkut dua kaki, jadi lebih baik biar sudah yang PAUD itu di PW dulu, biar nanti diselesaikan, nanti setelah itu akan bisa dimasukkan ke dalam pendidikan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Ekubang ada? Bapak Ibu tidak ada ya? Ini masih seperti biasa saja. Tentang kartu iuran wajib, peti pembangunan, peti diakonia, pengadaan kursi dan meja untuk GSG. Ya. Ada pemeliharaan. Baik Bapak Ibu, kami pikir seperti begitu, tidak ada masalah dengan Ekubang juga. Interupsi. Ya, kalau memang seperti itu Bapak Ibu, kita sepakati untuk kita bisa menerima program. Ya, silakan Pak Budi. Interupsi. Ya, silakan. Kita belum lihat pendanaan di sidang jemaat, saya tidak lihat ini, dia ada kah? Itu nanti di rutin Pak, ada di rutin. Soalnya saya baca di hari-hari besar gerejawi tidak, karena kan dia masuk dalam ya, karena ini memang program. Ini program, jadi bukan di rutin. Jadi ini ada di urusan dengan unsur. Ada untuk sidang jemaat itu nanti ada. Ada di rutin itu Pak. Terima kasih. Karena memang itu tiap tahun, jadi sudah beberapa tahun ini itu masuk di rutin. Baik Bapak Ibu, kami pikir sudah jam 4 kurang 5, kita sepakat bahwa kita menerima segala apa yang ada dalam usulan program kegiatan di tahun 2022 dengan segala catatan yang telah Bapak Ibu sampaikan untuk memberi bobot, untuk memberi penguatan agar bisa lebih gampang terlaksana kegiatan dan program yang akan kita laksanakan, terutama Bapak Ibu majelis yang baru di tahun 2022. Setuju Bapak Ibu ya? Terima Bapak Ibu? Ya, silakan SK-nya Pak. Iya betul, terima dengan catatan perbaikan tadi. Ketetapan nomor 04 tab garing SJ datar 29 Romawi garing 12 Romawi garing 21 tentang program urusan dan unsur serta anggaran belanja gereja tahun 2021. Dengan pertolongan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Yesus Kristus kepala gereja serta oleh kuasa Roh Kudus, sidang jemaat 29 GKI Petrus Uwaina tahun 2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menerima dan mengesahkan program urusan dan unsur serta anggaran belanja gereja tahun pelayanan 2021. Kedua, melaksanakan program urusan dan unsur serta anggaran belanja gereja tahun 2021. Ketiga keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi bagian dari hasil sidang jemaat. Ditetapkan di Waena pada tanggal 11 Desember 2021, pimpinan sidang Jemaat GKI Petrus Waena yang ke-29. Bapak Ibu, kita akan skor
waktu ini untuk masuk pada pleno ketiga. Karena itu waktu kita pada saat ini menunjukkan pukul 15.55 menit kita skor. Bapak Ibu akan snack itu 10 menit. Terlalu cepat. Ya. Ya, kita kembali 15 menit ya. 15 menit. Jadi mulai dari jam 15.55 ini kita kembali ke ruangan itu jam 16.15 menit begitu. Oke. Waktu snack di skor.